Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali, saya ingin mempromosikan kopi berempat. Kita mulai dari arah belakang. Arah belakang tempat produksi kopi berempat. Dan tempat minum kopinya ada kursi-kursi di belakang. Kita lihat. Berdoalah sebelum dan sesudah makan, serta bismillah sebelum makan, dan ucapkanlah alhamdulillah setelah makan. Eat, drink with your right hand. Makan dan minum gunakan tangan kanan. Makan dan minum hanya yang halalan thayyibah, yang halal dan bermanfaat. Kopi berempat. Kita review, kita lihat kopi berempat. Ini adalah relokasi salah satu cabang kopi berempat yang tadinya berada di Ciputat, sekarang pindah ke Villa Bintaro Indah. Kondisi masih sangat berantakan. Sekali lagi, kondisinya masih sangat berantakan. Kita lihat kopi belum disusun. Kita lihat masih berantakan di rak-raknya. Kemudian ada mesin penggiling, mesin buat kopi maker, mesin roasting, dan juga ada pembungkus kopi, plastik seal. Kita lihat masih berantakan. Kemasan saset masih berantakan, belum disusun. Kita lihat ada gula aren, ada creamer, ada gula putih, masih belum disusun. Kita cek. Inilah ruangan yang akan dijadikan relokasi untuk produksi kopi berempat yang berlokasi di Villa Bintaro Indah. Sebetulnya ingin saya videoin yang dari depan, tapi kondisinya hujan di depan. Kita lihat dari kaca saja. Kita lihat di depan kondisi hujan. Oh, tempatnya cukup lumayan. Kalau kita pesan kopi bisa sambil duduk mengamati. Di depan ada tamannya juga, cuman sayang hujan, jadi belum bisa. Tapi kita lihat aja, rak-raknya udah mulai dipasang, pembangunan sudah dimulai, renovasi ya maksud saya sudah dimulai. Kita lihat, kita pengen tahu apa sih kopi berempat itu. Kopi berempat adalah menganut dari falsafah kaki meja. Jadi apa sih falsafah kaki meja itu? Jadi falsafah kaki meja itu seperti yang pernah disampaikan oleh CEO dari Coach Grazio Action Coach Indonesia, yaitu Yohanes G. Pauli, yang juga adalah seorang founder. Itu berdasarkan pada fondasi yang kuat. 4 kaki meja itu berdasarkan pada fondasi yang kuat, yang percaya bahwa bisnis yang dijalani akan berjalan dengan sukses. Kita sementara mengutip dari Intisari yang terbit di bulan Desember. Kita lihat masih berantakan ya.
Kita intisari itu ada kopi-kopi yang baru dikirim, pesanan dari pelanggan yang belum sempat di roasting hari ini. Ada contoh kopi-kopi juga. Jadi pada prinsip pertama adalah lead creation. Apa itu lead creation? Adalah memberikan umpan balik kepada pelanggan. Memberikan umpan balik kepada pelanggan. Umpan balik kepada pelanggan untuk mendatangkan calon pelanggan sebanyak-banyaknya. Sementara kaki kedua adalah lead conversion, alias bagaimana umpan bisa dikonversi menjadi pelanggan, di mana peran ini biasanya dijalankan oleh sales. Sementara di kaki ketiga adalah fulfill. Apa itu fulfill? Fulfill adalah bagaimana kita bisa membuat pelanggan menjadi senang. Kalau pelanggan senang, cocok dengan rasanya, akan kembali lagi kepada kita. Itulah namanya pelanggan. Itu yang dimaksud dengan fulfill. Sementara yang keempat adalah share fulfill, di mana pemilik juga harus merasakan kesenangan serupa yang dirasakan oleh pelanggan. Itu adalah share fulfill. Sementara di fulfill sendiri kita bisa membuat pelanggan puas dengan cita rasa kopi kita. Kita lihat kopi berempat, cukup banyak. Oh, ada warna kopi. Jadi warna kopi ini adalah kopi berempat yang di rebranding menjadi warna kopi, dan ini memang boleh dan diizinkan. Ini pesanan yang belum dikirim. Kita lihat di sini. Dan juga ada kopi yang baru datang, belum kita buka. Ini ada Robusta dan Arabica. Robusta dan Arabica memang masuk kopi andalan di Indonesia. Terus kemudian kopi-kopi sampel, ada kopi Puntang Blend dari Temanggung, ada kopi Gayo, ada juga kopi yang memang berasal dari belahan Indonesia, asli kopi Nusantara, yang menjadi kesenangan pelanggan. Inilah peralatan kopi, masih berantakan, belum disusun. Juga saset kopi, stiker masih belum disusun karena menunggu pembangunan. Nah, itu di luar baru dibangun. Tapi kaca sudah terpasang, sementara mau saya shoot dari luar, kondisi hujan. Nanti kita coba. Kita lihat ada green bean juga. Ada creamer. Terus ada gula aren. Dan juga ada sirup. Madunya nggak kelihatan nih, karena juga kita sediakan juga selain kopi aren, ada kopi madu, macam-macam sesuai dengan keinginan atau kesenangan pelanggan. Selain yang ada di sini, kopi berempat juga memproduksi namanya kopi WEFA, kopi susu berempat atau kopi berempat susu. Itu kita ada 2 merek, WEFA dan WFO. Itu mempunyai cita rasa masing-masing. Nanti kalau penonton sudah bisa menyicipi baru bisa cerita.
Kita lihat selain saset juga kita ada cup ya. Cupnya ada tutupnya, tutup plastik, dan ini memang mendukung penghijauan di Indonesia. Cupnya itu terbuat dari semacam kertas ya, bahan kertas, sehingga bisa tidak merusak alam. Buku-buku tentang kopi juga masih tersimpan rapi atau masih seri ini pindahan dari. Selain di sini juga kita ada di Pasar Gintung untuk kedai kopi berempat. Oh iya, kita juga bersama dengan Gerai Lengkong untuk marketing, dan juga UMKM Tangsel kita cobain. Ada yang lucu sebetulnya mengenai filosofi kopi. Apa itu? Lucu. 1. Secangkir kopi hitam selalu mengingatkanku bahwa semanis apapun hidup, rasa pahit akan selalu ada. Lucu ya. Kita sambil jalan, ada mejanya kan, kita kembali lagi. Dibanding omongan manis, kopi hitam ini terasa lebih baik karena tidak menipu dan dengan jujurnya menampakkan rasa pahit. Ini lucu lagi. Itulah filosofi kopi. Coba kita lihat ya dari pintu sebelah untuk menuju samping. Kita lihat penampakan dari muka. Meja kursi masih tertumpuk, masih berantakan, belum disusun. Dari depan, oh dari depan bagus juga, kondisinya cukup bagus di depan, nyaman. Kita lihat ke depan. Nah, ini dia. Di tempat relokasi di Villa Bintaro Indah ini, di depan selain ada ruang tunggu, di depannya ada taman. Itu taman yang dibuat warna-warni, ada tempat duduknya, ada kursinya, ada buat meja. Bisa kita gunakan nantinya untuk menunggu sambil ngopi tentunya. Kopinya kopi berempat. Seberang jalan adalah jalan raya, cukup ramai, namun kita berada di dalam komplek dan masuknya dari pintu utama Villa Bintaro Indah. Cukup ramai. Filosofi kopi lagi, dibanding omongan manis, kopi hitam ini terasa lebih baik karena tidak menipu dan dengan sejujurnya menampakkan rasa pahit. Lucu ya. Terus yang ketiga, hanya dengan secangkir kopi kamu bisa merasakan manis yang abadi tanpa janji-janji manis yang bisa dengan mudah diingkari. Nanti tulisannya akan saya tulis aja deh, banyak filosofi kopi yang bisa dijadikan kata-kata untuk caption di media sosial. Kita kembali ke kopi berempat. Apa saja sih di kopi berempat? Oh, ada lokasi ngopinya yang enak juga.
cuman belum tertata dengan baik. Pesanan orang yang belum dikirim. Bahan baku kita beli sesuai dengan persediaan harian, tidak menyediakan untuk disimpan lama, takut berubah rasa. Ini seperti tadi, ada contoh-contoh kopi. Tuh, kita lihat saset kopi, mesin kopi merek apa ya kalau yang di sini ya. Kalau yang besarnya kita ada taruh di Pasar Gintung, juga ada mesin gilingnya juga di rumah, ada plastik sealer ya. Terus ini apa ya, waduh, tentunya alat-alat sehubungan dengan penggorengan, upload roasting kopi. Kita keluar lagi, kita lihat. Oh iya, ada juga contoh-contoh saset yang belum di ini. Kita lihat yuk sasetnya, kita intip satu persatu. Wow, kopi berempat, apa ini tulisannya ya, saya dekatkan aja. Kopi berempat. Oh, ada Instagramnya juga. Instagramnya kopi berempat, kemudian ada Facebook kopi berempat, dan juga ada nomor teleponnya. Jadi saset ini digunakan untuk pesanan-pesanan untuk yang 100 gram, 200 gram sampai 500 gram, kita gunakan seperti ini. Ini bentuknya. Ini kertas berlapis aluminium foil, jadi aman. Kemudian apalagi sih yang tertulis di situ, halal, 100% halal. Dan juga aku cinta produk Indonesia. Ada kepulauan Indonesia, juga ada logo kopi berempat. Tuh, logonya adalah biji kopi ini yang 4. Tapi filosofinya adalah filosofi kaki meja. Barcode juga sudah tersedia. Di dalam barcode ini bisa melihat izin-izin ya. Jadi izin-izin itu sudah ada semua, berupa izin apa ya, satu izin usaha lah yang jelas, izin usaha, terus ada NIB, kemudian BPOM, kemudian ada PIRT, dan juga izin edar. Jadi kita taat dengan apa yang diatur pemerintah, kita udah jalanin. Beberapa jenis yang selain tadi saya sebutkan, ada kopi susu berempat WFA dan BFO dengan cita rasa tersendiri, dan juga ada kopi susu gula aren yang kebetulan karena saya syuting di rumah dan kondisi hujan, mau ke Kedai cabang yang berada di Pasar Gintung, lumayan jauh, jadi saya coba bikin video di rumah. Kopi susu, ada juga kopi susu saset, kemasan kopi susu saset, berapa gram ya ini ya, kita lihat ada enggak. (21 gram). Itu berat bersih 21 gram. Itu tentunya setelah diracik sedemikian rupa, berat bersihnya 21 gram. Sertifikat halal dari MUI sudah keluar, sudah ada. PIRT juga ada, NIB serta BPOM juga sudah ada. Ini saset untuk
kopi berempat jenis kopi susu. Gambarnya ya, ini gambarnya ada cangkir 100% kopi asli racikan spesial, kita racik khusus ya. Sudah kita berapa kali kita coba sejak 2019 sampai sekarang, akhirnya ketemulah cita rasa khusus punya kopi berempat. Nggak akan bisa cerita lah kalau nggak bisa nikmatin. Kalau belum menikmatin, next ya bisa nikmatin. Terus gambarnya ada gambar pohon kopi. Oh, logo kopi berempatnya ada. Logo kopi berempat. Kita lihat sebaliknya. Ada apa di baliknya? Di baliknya paling atas ada cara penyajian atau serving suggestion. Aduh, bahasa Inggrisnya apa buradul. Gambar pertama, tuangkan ke dalam gelas. Ada bahasa Inggrisnya juga tuh. Terus kemudian seduh dengan air mendidih 150 ml. Ini untuk ukuran yang sudah kita kita teliti, kita lihat, itulah ukuran yang paling pas. Jadi kalau 150 ml itu kira-kira secangkir lah, secangkir biasa gitu ya. Kalau gelas minum air putih atau air teh itu biasanya kebanyakan tuh biasanya 200 cc. Itu biasanya cangkir. Airnya kira-kira 95 derajat atau baru mendidih. Itu yang paling pas untuk penyeduh kopi ini. Terus kemudian aduk sampai rata dan kopi siap dihidangkan. Apalagi ya sini? Oh iya, ada komposisinya juga. Komposisinya berupa kopi pilihan. Kopi pilihan ini sebenarnya tadi udah ditunjukkan di depan. Di situ ada kopi arabica, ada kopi robusta. Tapi tentunya kita sudah pilih secara khusus untuk kopi yang enak untuk dijadikan kopi susu. Kopi susu, kopi berempat. Kopi berempat, kopi susu. Selain kopi pilihan, dan saya sampaikan bahwa kita murni kopi, murni biji kopi yang kita beli sebetulnya sudah kita pilih, tadinya sudah kita coba mulai dari Merauke dan juga dari Aceh. Nah, dari hasil survei kami selama setahun terakhir itu, yang paling banyak peminatnya itu kita stok paling banyak, artinya kita sediakan paling banyak. Terus kemudian ada susu. Susunya juga susu yang udah lolos dari pemeriksaan sertifikasi halal, juga kulit arennya. Terus ada creamer nabati. Jadi jangan takut setelah Anda minum kopi berempat karena ada non dairy creamer. Jadi karena creamernya creamer nabati, insya Allah tidak membuat kita gemuk atau banyak susu. Ini lihat, ini untuk yang kopi susu ya, kemasannya gini cantik. Ini kalau itu nanti dibuka itu ada ininya, dalamnya aluminium foil, jadi cukup terjamin karena ada aluminium foil di dalam. Terus selain itu juga ada kode produksinya. Minimal kita akan sampaikan bahwa digunakannya baik kapan, kita akan kasih tanda di sini supaya bahasa ininya tidak kadaluarsa gitu. Kemudian kita juga ada ininya bahwa bahan kita adalah recycle dan harus dibuang di tempat sampah yang terpisah. Ini adalah kode 100% produk asli Indonesia. Terus kemudian kita ada Instagram kopi berempat, ada barcode-nya juga. Saya nggak tutupin barcode-nya, biar bisa padain. Selain yang banyak pesanan ini,
Selain kopi susu, gula aren, kita ada juga kopi creamer. Ya, kita lihat kopi creamer apa sih? Logonya hampir sama, hanya warnanya beda. Kalau kopi susu warnanya kuning, sementara kopi creamer kita lihat untuk gelasnya, PIRT-nya sudah ada, alamat produksinya. Pada kopi perempat, beratnya hampir sama, 21%. Cuman mungkin ada di ingredientnya. Kode sertifikasi halal juga sudah ada. Kita lihat belakang ada tulisan apa. Yang pertama sama cara penyajian, kemudian ada kopi, susu, gula pasir. Nah, ini yang bedanya dengan yang tadi membedakan. Yang membedakan dengan kopi susu asli. Kalau kopi susu isinya kopi susu gula aren, tidak ada gula pasir. Nah, sementara yang kopi creamer komposisinya itu ada nih, kopi, ada susu, ada gula pasir, ada gula aren, ada creamer nabati, ada berisi red velvet, itu kayak apa ya, kayak sirup lah kalau saya ininya kan, ada karamel dan berisi alpukat. Ini udah dibuat komposisinya sedemikian rupa sehingga enak di lidah dan enak dirasa. Ada petunjuk penyimpanannya, sama tadi juga ada petunjuk penyimpanannya. Dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Logonya ada. Kemudian kopi susu, kopi ini ada lagi kopi tubruk. Wow, apa lagi nih? Kopi tubruk gambarnya. Izin ada, kode halal, kopi tubruk, kopi ini, kopi perempat, isinya apa ya? Coba cek. Oh iya, di atas ada cara penyajian. Kemudian cara penyajiannya hampir sama. Nah, kalau ini kayaknya nih harus 90%, bukan 95 derajat nih, atau pas harum mendidih nih untuk kopi tubruk. Isinya apa? Kopi pilihan dan gula aren. Dengan komposisi yang pas, enak di lidah, dan pas di kantong. Kemasannya juga kecil, dikantongin pas banget nih. Beratnya berapa ya? 21 gram juga. Kemasan aluminium foil, jadi cukup bagus. Selain kopi susu, kopi creamer, dan kopi tubruk, ada juga kopi rempah. Apalagi nih kopi rempah. Ternyata kalau kita perhatikan gambar kopinya juga beda. Ini yang premium quality nih. Apa sih ya bedanya ya dengan yang lain ya? Mungkin premium quality ini punya komposisi khusus nih. Coba lihat. Kopi rempah, kopi berempat, kopi rempah, kopi berempat, kopi creamer, kopi berempat, kopi tubruk. Ada lagi kopi berempat, kopi susu. Paling bawah ada cara penyajian, komposisinya, kopi pilihan, gula, dan rempah. Rempahnya ini ternyata dari alam Indonesia, hasil bumi Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, ini kopi yang sangat menyehatkan, dan insya Allah dengan cita rasa khusus yang sudah diracik sedemikian rupa, enak di lidah, enak di kantong, pas di dompet.
Tadi sudah kopi creamer, kopi tubruk, kopi susu, kopi rempah. Ini apa lagi ya kemasan ini? Oh, selain kopi ini juga kita akan melayani pesan-pesanan. Isinya ini kopi bubuk dan juga kopi biji yang sudah di roasting. Tinggal giling sendiri. Kemasannya bagus tuh. Tahan banting, ini contoh yang belum diplastikin. Kita lihat tulisannya apa sih. Kopi asli Aceh dengan varian pilihan, disajikan terbaik dengan cita rasa khas. Kalau ini 100% kopi bubuk tanpa campuran. Itu penyajiannya. Jadi yang suka kopi pahit, ini ada disediakan. Beratnya sekitar berapa gram ya beratnya ya? Ini ada nih. Jadi mulai 100 gram, 150 gram, 200 gram, 350, 450, jenisnya Robusta atau Arabica, sesuai pesanan gitu. Kemudian ada juga kode produksi atau dikemasnya pada kapan. Terus kemudian ada sebaiknya digunakan kapan. Itu juga akan ditandai. Tuh. Jadi nanti kalau di rumah jangan khawatir kalau penyimpanannya nggak baik atau penyimpanannya yang baik, kita sebetulnya kasih spare. Kita ada kadaluarsanya, jadi aman. Depannya kopi berempat ya, dengan gambar kopi khusus, tanda khusus. Oke, apalagi kita lihat kemasan lagi. Nah, ini contoh yang sudah diplastikin. Contoh yang sudah diplastikin cukup bagus. Tuh. Kayak kebalik. Ini yang udah diplastikin. Aman banget. Tulisannya juga tuh, ada dikemasnya kapan, terus kalau udah sebaiknya digunakan sebelum kapan udah ada. Terus cara penyajian ada juga, PRT ada, terus jumlah gramnya sesuai pesanan tentunya. Ini kopi Robusta asli Lampung dengan varian premium, disajikan terbaik dengan cita rasa khas. Diproduksi oleh Kopi Berempat. Ada lagi. Nah, ini warna kopi. Warna kopi ini adalah pesanan kawan nih, yang kebetulan dia punya kedai kopi, dia pasok kopinya dari kita. Warna kopi. Tuh, dia pesan rutin. Insya Allah ini kebetulan yang saya pegang sama kopi Lampung, tapi kita ada beberapa varian sesuai daerah Anda. Nanti kalau pesennya kopi apa yang disukai di tempat Anda, silahkan. Nanti berikutnya setelah jadi akan kita tayangkan kemana pesannya. Sekarang saya akan buat dulu untuk kita publish ya. Nah, itu beberapa produksi dari Kopi Berempat. Memang kayak yang di botol, kemudian kopi susu yang udah WEFA itu sebetulnya kopi es susu ya. Itu kita ada kok dua varian, kopi WEFA dan WFO, itu juga dengan racikan khusus sehingga enak di lidah dan aman di lambung. Nah ya, tadi sebetulnya kita janji bahwa saya mau menyampaikan filosofi kopi. Nanti kalau misalnya sempat akan saya selipkan di ini. Tapi sebetulnya kita bisa baca juga di melalui Google. Kita bisa Google filosofi kopi. Demikian. Nah, ini kebetulan owner kopinya pulang.
Nih yang ngeracik kopi itu pulang ya malam. Demikian, terima kasih. Jadi demikian pemirsa, video awal banget video saat ini untuk kita gunakan. Untuk berikutnya nanti saya janji bahwa saya akan mengupload video-video yang mulai dari lagi bikin, lagi making, kemudian juga video sedang bikin apa ya, roasting lah ya, akan kita upload. Atas perhatiannya terima kasih. Yuk googling kopi berempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.